Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Geografi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sumber data kependudukan. Materi ini kelas 11 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini atau pertama kali lihat channel ini, semoga cara saya menyampaikan informasi dapat kalian terima dengan baik. Sumber data kependudukan di Indonesia. Di Indonesia pun memerlukan sebuah data, dan data itu harus akurat, khususnya data kependudukan. Nah, untuk memperoleh data kependudukan yang akurat, maka diperlukanlah sebuah teknik atau metode atau cara-cara dalam memperoleh data itu. Kita kenal namanya sumber data kependudukan. Di Indonesia sendiri terdapat 3 sumber data kependudukan. Yang pertama yaitu sensus penduduk, yang kedua survei, dan yang ketiga registrasi. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah dengar tentang kata-kata ini. Ya, memang ini adalah sumber data dari kependudukan di Indonesia. Pertama kita akan bahas dulu tentang sensus penduduk. Apa itu sensus penduduk? Sensus merupakan keseluruhan proses pengumpulan, menghimpun, menyusun, bahkan mempublikasikan atau menerbitkan data demografi. Data demografi itu data tentang kependudukannya, yang lahir, mati, pindah, dan sebagainya itu. Serta data ekonomi dan sosial yang mencakup semua orang pada waktu tertentu. Jadi gampangnya sensus penduduk ini adalah sebuah proses menghitung, jadi perhitungan jumlah penduduk, jadi itu demografinya. Tapi tidak hanya jumlahnya saja, berikut juga tentang kondisi sosial dan juga kondisi ekonominya. Nah, hal itu yang disebut dengan sensus ya. Lalu kapan sensus itu dilakukan? Di Indonesia, sensus itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Lalu apakah selain tahun itu tidak bisa? Ya, mungkin hanya dilakukan sebuah proyeksi saja atau perhitungan khusus yang disebut dengan survei. Jadi, sensus itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Terakhir kemarin dilakukan tahun 2020. Berarti akan dilakukan sensus lagi tahun 2030. Setiap 10 tahun sekali. Lalu, mengapa sih kok dilakukan sensus? Tujuannya apa? Tidak lain tujuan dari sensus yang pertama adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk dari waktu dan waktu. Berapa sih jumlah penduduk suatu wilayah dari tahun A ke tahun B? Nah, kalau kita menghitungnya setiap tahun, kan ya terlalu banyak anggaran dan terlalu banyak tenaga kan, tapi perubahannya tidak terlalu signifikan. Maka dari itulah perhitungannya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Jadi dari 10 tahun sekali itu bisa kita lihat perubahan jumlah penduduknya. Maka akan sangat terlihat menonjol berapa signifikan perubahan jumlah penduduk dari 10 tahun sebelumnya. Kedua, untuk mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk. Jadi kalau kita ada di satu wilayah itu, jadi data sebuah wilayah itu nantinya akan valid ya, berapa jumlah yang ada, sebarannya bagaimana, merata apa tidak, dan bagaimana kepadatannya. Jadi setiap wilayah pasti memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda, yang tentunya nanti akan berpengaruh juga pada kebijakan yang akan diberikan. Yang ketiga, tujuan dari sensus adalah untuk informasi tentang kependudukan itu sendiri. Jadi memberikan informasi ya, sumber informasi. Yang keempat, yaitu untuk sumber data dalam perencanaan dan penentuan kebijakan. Ini yang paling penting. Jadi seluruh data yang ada itu tujuan akhirnya ya untuk menentukan kebijakan. Bagaimana kebijakan yang baik untuk warga yang ada di tempat tersebut atau di satu wilayah tersebut. Nah, itu tujuan dari sensus ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, sensus sendiri terbagi menjadi 2. Ada sensus yang didasarkan pada tempat tinggal penduduk. Ada juga sensus yang didasarkan pada cara atau metode mengisinya. Nah, sekarang kita bahas saja satu persatu supaya kalian tidak bingung. Yang pertama, sensus berdasarkan tempat tinggal penduduk. Ada 2 macam sensus. Yang pertama yaitu sensus de facto, dan yang kedua adalah sensus de jure. De facto dan de jure. Mudah-mudahan kalian tidak bingung ya.
Oke, de facto. De facto itu apa? Sensus de facto itu adalah menghitung jumlah penduduk terhadap warga yang ditemukan pada saat pencacahan berlangsung. Pencacahan itu perhitungan. Walaupun orang tersebut bukan warga asli di wilayah tersebut yang sedang dilakukan sensus. Jadi gampangnya begini, misalkan di suatu daerah ada petugas sensus yang datang untuk mendata. Ada juga penduduk yang berasal dari luar kota, cuma kebetulan bertempat tinggal di situ, entah untuk bersekolah atau bekerja. Nah, disitulah dihitung semuanya, baik penduduk asli ataupun penduduk yang bukan warga situ. Nah, perhitungan seperti itu disebut dengan sensus de facto. Jadi dihitung di saat bertemu dengan petugas sensus. Itu ya yang pertama. Yang kedua adalah sensus de jure. Apa itu sensus de jure? Sensus de jure adalah perhitungan terhadap warga penduduk asli dari daerah yang sedang dilakukan sensus, atau dengan kata lain sesuai KTP dan KK. Jadi untuk bisa membedakan antara sensus de facto dan sensus de jure itu apa? Kalau sensus de jure yang dihitung itu adalah penduduk yang ber-KTP asli di wilayah tersebut. Jadi kalau ada penduduk yang bukan KTP-nya di daerah perhitungan, maka tidak dihitung. Itu berarti sensus de jure. Tapi kalau semuanya dihitung ketika ada petugas sensus, itu disebut dengan sensus de facto. Nah, itu dua jenis sensus tadi ya. Nah, sekarang sensus berdasarkan metode pengisiannya atau caranya. Jadi ada dua metode. Yang pertama adalah metode canvasser dan yang kedua adalah metode householder. Canvasser dan householder. Apa itu metode canvasser? Metode canvasser itu adalah pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Artinya dilakukan seperti wawancara. Ada tanya jawab, bertanya kepada responden, kemudian dijawab. Nah, itu metode canvasser. Yang kedua ada metode householder. Apa itu metode householder? Metode householder itu adalah pelaksanaan sensus di mana pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Jadi mirip kayak angket gitu. Diberikan kertas isinya daftar pertanyaan, kemudian penduduknya atau warganya mengisi sendiri. Ya, dua cara itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau metode householder ini ya biasanya penduduknya ngisinya nggak valid juga, kadang juga asal karena memang sesukanya ngisinya. Tapi kalau yang canvasser karena ditanya, ditunggu, biasanya menjawab sesuai dengan kriteria atau pertanyaan yang sesuai. Jadi antara jawaban dan pertanyaan itu nyambung. Tapi kalau householder itu berpeluang antara pertanyaan sama jawaban biasanya nggak nyambung karena memang ya diisi sesuai dengan keinginan dari responden atau warga yang mengisi. Itu ya tentang sensus. Yang kedua kita akan membahas tentang survei penduduk. Apa itu survei? Survei adalah metode mengumpulkan data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan cara penarikan sampel daerah sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Jadi intinya survei ini adalah data kependudukan yang dikumpulkan tapi tidak semuanya. Jadi hanya sampling atau bagian aja. Nah, bagian yang dihitung itu atau yang dikumpulkan datanya nantinya bisa mewakili seluruh wilayah karena dianggap karakteristiknya sama. Dalam melakukan survei ini ada 3 komponen. Yang pertama ada surveyor. Surveyor itu adalah orang yang melakukan survei. Yang kedua ada responden, yaitu orang yang akan disurvei. Kemudian yang ketiga ada daftar pertanyaan. 3 hal ini atau 3 komponen ini harus ada hukumnya. Kalau salah satu saja tidak ada, maka survei tentu saja tidak bisa dilakukan. Ada yang mensurvei, ada responden, ada pertanyaan. Lalu ngapain survei? Kan gitu ya. Ada yang survei, ada daftar pertanyaannya, yang disurvei tidak ada atau respondennya tidak ada. Ya tak jalan dong. Jadi semuanya saling terkait 3 komponen ini. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah contoh survei dari Badan Pusat Statistik atau BPS ya.
Yang pertama adalah Survei Sosial dan Ekonomi Nasional yang dikenal dengan Susenas. Yang kedua adalah Survei Penduduk Antar Sensus yang dikenal dengan Supas. Lalu Susenas ini tujuannya apa? Ya, untuk mensurvei atau mendata kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang nantinya bisa digeneralisir. Yang kedua yaitu Survei Penduduk Antar Sensus atau Supas. Jadi yang dihitung atau yang disurvei itu apanya? Yang disurvei ya kondisi demografinya, pendudukannya. Nah, jadi seperti itu nak ya. Ketiga, yaitu registrasi penduduk. Apa itu registrasi penduduk? Registrasi penduduk adalah kumpulan atau pencatatan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia. Contohnya seperti apa kejadian penting itu? Bisa jadi perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya yang tertulis. Jadi seperti kalau ada kelahiran, kematian, penduduk yang datang, maksudnya masuk ke satu daerah, pindah itu ya, atau bahkan mungkin yang keluar, itu semuanya harus tertulis. Nah, pencatatan seperti itu disebut dengan registrasi penduduk. Nah, contoh saja seperti kalian punya akte kelahiran kan? Nah, akte kelahiran itu adalah bukti bahwa orang tua kalian sudah melakukan lapor atau melaporkan bahwa ada satu kejadian penting, peristiwa penting, yaitu kelahiran kalian. Nah, bukti tertulisnya apa? Berupa akte kelahiran. Begitu juga ada orang yang meninggal, harus lapor, maka akan ada akte kematian, dan seterusnya, begitu ya. Oke. Lalu, data registrasi penduduk tersebut nantinya akan dijadikan sumber data resmi. Jadi, jadikan sumber data resmi ya, dalam penghitungan semua peristiwa demografi. Jadi, peristiwa demografi ya yang berkaitan dengan kependudukan semuanya. Semuanya itu dicatat dan dijadikan sumber data resmi. Nah, di Indonesia sendiri, pada faktanya, banyak sekali penduduk yang tidak melakukan pelaporan, sehingga hal ini mengakibatkan banyak sekali data-data yang ada di instansi-instansi itu kurang rinci. Mengapa? Ya karena memang penduduknya tidak lapor. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pemerintah tentu saja tidak dapat mengambil kebijakan yang tepat. Mengapa? Karena memang sumber datanya kurang. Maka pelaporan penduduk kepada instansi atau lembaga-lembaga terkait yang berwenang yang diberikan tugas untuk mencatat semua peristiwa-peristiwa penting itu menjadi sangat krusial. Maka wajib setiap penduduk hukumnya untuk melaporkan setiap kegiatan baik lahir, mati, pindah, pernikahan, perceraian, dan beberapa peristiwa penting yang lainnya. Ya, tujuannya untuk pengambilan kebijakan itu sendiri. Oke. Baik anak-anak, itu dulu materi kali ini tentang sumber data kependudukan. Ada 3 ya, yaitu sensus penduduk, survei, dan juga registrasi. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan kalau memang dirasa video ini bermanfaat, silahkan kalian sebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.